3 hari yang lalu, seorang wanita mengirim pesan kepada pria yang sudah tidak dia hubungi selama 2 tahun. Dalam pesan itu dia bilang, "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Ada apa denganmu?" Pria ini tidak tampan seperti model. Tidak kaya seperti pengusaha sukses. Bahkan dia pernah ditolak oleh wanita yang sama 2 tahun lalu. Apa yang berubah? Dia menemukan sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang diajarkan oleh filsuf kuno ribuan tahun lalu tapi kebanyakan pria modern tidak tahu. Dan jika kamu menonton sampai habis, kamu akan mengerti kenapa wanita bisa terobsesi dengan pria tertentu sementara mengabaikan pria lain yang lebih tampan dan lebih kaya. Ini bukan tentang penampilan. Ini bukan tentang uang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang mengubah cara wanita melihatmu di level psikologis. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu pelajari hari ini akan mengubah hidupmu selamanya. Pernahkah kamu bertanya mengapa ada pria yang sepertinya tidak melakukan usaha apa-apa tapi wanita selalu mengejarnya? Sementara ada pria yang melakukan segala cara, mengirim bunga, menulis puisi panjang, selalu tersedia 24 jam, tapi tetap diabaikan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum psikologi yang telah terbukti selama ribuan tahun. Marcus Aurelius, kaisar Roma yang paling berkuasa, menulis dalam catatan pribadinya sesuatu yang mengubah segalanya. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati. Kebanyakan pria tidak mengerti makna mendalam kata-kata ini dalam konteks menarik wanita. Mereka berpikir menarik wanita adalah tentang melakukan hal yang tepat, mengatakan kata-kata manis, atau menjadi sempurna. Mereka salah besar. Izinkan saya ceritakan kisah nyata yang akan membuka matamu. Ada seorang pria bernama Rizky. Selama 5 tahun, Rizky adalah pria yang sempurna di atas kertas. Dia punya pekerjaan bagus, mobil bagus, wajah yang lumayan. Tapi setiap kali dia mendekati wanita yang dia suka, hasilnya selalu sama. Friendzone. Atau lebih buruk lagi, ghosting. Dia tidak mengerti apa masalahnya. Dia melakukan semua yang disarankan oleh teman-temannya. Selalu baik. Selalu perhatian. Selalu ada saat dibutuhkan. Tapi wanita yang dia kejar justru memilih pria lain, pria yang terlihat tidak peduli, pria yang bahkan tidak memberikan perhatian sebanyak yang Rizky berikan. Ini menghancurkan kepercayaan dirinya. Sampai suatu malam, dalam keputusasaannya, dia menemukan sebuah buku tua tentang stokisme. Dan di halaman pertama, ada kutipan dari Seneca yang mengubah segalanya. Jika kamu ingin dicintai, berhentilah mengejar cinta dan mulailah menjadi layak untuk dicintai. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Rizky menyadari bahwa selama ini dia mengejar validasi dari wanita untuk membuat dirinya merasa berharga. Dia butuh perhatian mereka untuk merasa dia adalah seseorang. Dia desperate. Dan wanita bisa merasakan desperation itu dari jarak 1 kilometer. Itu adalah turn-off terbesar yang bisa ada. Jadi Rizky memutuskan untuk melakukan eksperimen radikal. Dia berhenti mengejar. Dia berhenti mengirim pesan panjang. Dia berhenti menjadi available setiap saat. Dia mulai fokus pada hidupnya sendiri, membangun bisnis kecilnya, pergi ke gym bukan untuk menarik wanita tapi untuk dirinya sendiri, membaca buku-buku filosofi, mengembangkan hobi yang dia sukai. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Dalam 3 bulan, wanita-wanita yang dulu mengabaikannya mulai mengirim pesan duluan. Bertanya apa yang dia lakukan. Kenapa dia berbeda. Dan wanita yang dulu menolaknya, dia mengirim pesan panjang mengakui bahwa dia membuat kesalahan besar. Apa yang terjadi pada Rizky adalah manifestasi dari prinsip stoik pertama yang akan saya bagikan hari ini. Prinsip tentang kontrol internal. Epictetus, seorang budak yang menjadi salah satu filsuf paling dihormati di Roma kuno, mengajarkan bahwa ada 2 kategori dalam hidup, hal-hal yang bisa kamu kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Hal yang bisa kamu kontrol hanyalah pikiran, tindakan, dan responmu sendiri. Segalanya yang lain, termasuk bagaimana orang lain melihatmu, termasuk apakah wanita tertentu akan menyukaimu atau tidak, berada di luar kontrolmu.
Kebanyakan pria menghabiskan seluruh energi mereka mencoba mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. Mereka obsesi tentang apa yang wanita pikirkan tentang mereka. Mereka cemas tentang apakah pesan mereka akan dibalas. Mereka overthinking setiap detail percakapan. Dan energi desperate ini, energi cemas ini, terpancar dari mereka seperti parfum buruk. Wanita bisa merasakannya secara intuitif. Sekarang bayangkan pria yang berbeda. Pria yang mengirim pesan tapi tidak mengecek ponselnya setiap 5 menit menunggu balasan. Pria yang mengajak wanita keluar tapi tidak hancur jika ditolak karena dia tahu nilainya tidak ditentukan oleh satu orang. Pria yang bisa tertawa dan menikmati hidupnya bahkan ketika sendirian. Pria ini memancarkan energi yang sangat berbeda. Energi kelimpahan. Energi ketenangan. Energi pria yang tahu siapa dia dan tidak butuh validasi dari siapapun untuk merasa lengkap. Dan inilah yang sangat menarik bagi wanita di level psikologis yang mendalam. Kenapa? Karena wanita secara evolusioner tertarik pada pria yang memiliki status tinggi, dan salah satu penanda status tinggi adalah tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Alpha sejati tidak mengemis perhatian. Dia tidak desperate. Dia tenang, terkontrol, dan fokus pada misinya. Tapi tunggu dulu. Ini bukan tentang menjadi pria dingin yang tidak peduli atau arogan. Itu adalah kesalahpahaman besar yang dilakukan banyak pria. Stokisme bukan tentang tidak memiliki emosi atau tidak peduli pada orang lain. Stokisme adalah tentang memiliki kendali penuh atas emosimu sehingga emosimu tidak mengendalikanmu. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Pria stoik masih bisa peduli pada wanita. Masih bisa menunjukkan kasih sayang. Tapi dia melakukannya dari posisi kekuatan, bukan kelemahan. Dia memberikan perhatian karena dia memilih untuk memberikannya, bukan karena dia desperate untuk mendapat sesuatu kembali. Dan wanita bisa merasakan perbedaan ini dengan sangat jelas. Mari kita bicara tentang prinsip kedua yang akan mengubah cara wanita melihatmu. Ini adalah konsep yang disebut amor fati oleh Stoik, yang berarti mencintai takdirmu. Mencintai apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik atau buruk, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Bayangkan kamu sedang dalam kencan dengan wanita yang kamu suka. Percakapan berjalan lancar, kamu merasa ada chemistry. Tapi tiba-tiba dia bilang dia harus pergi lebih awal karena ada sesuatu yang mendadak. Kebanyakan pria akan langsung overthinking. Apakah dia bosan? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah dia tidak tertarik? Dan energi cemas ini akan terbawa ke interaksi berikutnya, membuat mereka terlihat needy dan tidak menarik. Tapi pria stoik merespon dengan cara berbeda. Dia menerima situasi apa adanya. Dia bilang, "Tidak masalah, semoga semuanya baik-baik saja. Kita bisa bertemu lagi lain waktu." Dan dia benar-benar tidak terganggu. Dia melanjutkan malam dengan melakukan hal yang dia nikmati. Mungkin dia bertemu teman. Mungkin dia pergi ke gym. Mungkin dia pulang dan membaca buku yang bagus. Hidupnya tidak bergantung pada satu interaksi dengan satu wanita. Dan inilah yang sangat menarik. Ketika wanita itu melihat responnya yang tenang, tidak desperate, tidak marah atau tersinggung, sesuatu terjadi di otaknya. Dia mulai bertanya-tanya. Pria ini berbeda dari pria lain yang pernah dia temui. Kebanyakan pria akan langsung bombardir dia dengan pesan, meminta penjelasan, atau bahkan marah. Tapi pria ini, dia terlihat benar-benar tidak terganggu. Ini membuat dia penasaran. Ini membuat dia bertanya-tanya apakah dia yang kehilangan sesuatu yang berharga. Dan tanpa dia sadari, dia mulai memikirkan pria ini lebih sering. Dia mulai mengecek ponselnya berharap ada pesan dari dia. Posisi berubah. Sekarang dia yang mulai chase. Dan semua ini terjadi karena pria itu menerapkan prinsip stoik tentang menerima apapun yang terjadi tanpa resistensi emosional yang berlebihan. Sekarang dengarkan ini dengan baik karena ini mungkin bagian paling penting yang akan kamu pelajari hari ini. Ada konsep dalam stokisme yang disebut negative visualization. Ini adalah teknik mental di mana kamu secara rutin membayangkan kehilangan hal-hal yang kamu miliki atau tidak mendapatkan hal yang kamu inginkan. Kedengarannya pesimistis?
Sebenarnya tidak. Ini adalah cara paling powerful untuk membangun ketahanan mental dan menghilangkan attachment yang tidak sehat. Dalam konteks wanita, ini berarti kamu secara mental mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa wanita yang kamu suka mungkin tidak menyukaimu kembali. Mungkin dia akan memilih pria lain. Mungkin dia akan menolakmu. Dan kamu membayangkan skenario ini bukan untuk membuat dirimu sedih, tapi untuk menyadari bahwa hidupmu akan tetap baik-baik saja bahkan jika itu terjadi. Kamu akan tetap punya teman, tetap punya hobi, tetap punya tujuan hidup, tetap punya nilai sebagai manusia. Ketika kamu benar-benar menginternalisasi ini, sesuatu yang magical terjadi. Kamu menjadi bebas. Bebas dari ketakutan akan penolakan. Bebas dari kecemasan tentang apa yang orang lain pikirkan. Bebas untuk menjadi dirimu yang autentik tanpa topeng atau kepura-puraan. Dan ironinya, ketika kamu menjadi bebas seperti ini, ketika kamu tidak lagi desperate atau needy, kamu menjadi sangat menarik. Karena kebebasan itu terpancar dari setiap kata yang kamu ucapkan, setiap gerakan yang kamu buat, setiap tatapan mata yang kamu berikan. Wanita bisa merasakan bahwa kamu adalah pria yang tidak bisa dimanipulasi dengan mudah, pria yang tidak akan mengemis perhatiannya, pria yang punya standar dan nilai yang tidak akan dia kompromikan hanya untuk mendapat validasi. Dan ini adalah tipe pria yang sangat langka di dunia modern di mana kebanyakan pria sudah diprogram oleh media sosial dan budaya populer untuk menjadi nice guy yang selalu agre, selalu tersedia, dan tidak pernah challenge wanita. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin akan kontroversial tapi sangat penting untuk dimengerti. Stokisme mengajarkan konsep tentang preferred indifference. Ini adalah hal-hal yang secara natural lebih disukai daripada alternatifnya, seperti kesehatan lebih baik daripada sakit, kekayaan lebih baik daripada kemiskinan, tapi tidak esensial untuk kebahagiaanmu. Dalam konteks wanita, ini berarti kamu bisa prefer untuk memiliki pasangan, untuk dicintai, untuk dalam hubungan, tapi kamu tidak butuh itu untuk merasa utuh atau bahagia. Ini adalah perbedaan subtle tapi sangat penting. Kebanyakan pria butuh wanita untuk merasa lengkap. Mereka merasa ada lubang besar dalam hidup mereka yang hanya bisa diisi oleh validasi dan cinta dari wanita. Ini membuat mereka desperate. Ini membuat mereka membuat keputusan buruk. Ini membuat mereka mentolerir perlakuan buruk karena mereka takut kehilangan. Tapi pria stoik mengerti bahwa dia sudah lengkap tanpa wanita. Wanita adalah bonus yang indah dalam hidupnya, bukan kebutuhan yang desperate. Dia menikmati kebersamaan dengan wanita, tapi dia tidak hancur tanpa itu. Ini memberikan dia kekuatan negosiasi yang sangat besar dalam dinamika hubungan. Dia bisa walk away dari situasi yang tidak sehat. Dia bisa menetapkan boundaries yang jelas. Dia bisa mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilainya. Dan paradoksnya, kemampuan untuk walk away ini justru membuat wanita ingin stay. Karena wanita tahu secara intuitif bahwa pria ini tidak akan mentolerir drama atau perlakuan buruk. Dia punya standar. Dan memiliki pria dengan standar tinggi yang memilih untuk bersamanya membuat wanita merasa spesial. Merasa bahwa dia telah memenangkan sesuatu yang berharga. Biarkan saya bagikan contoh konkret lagi. Ada seorang pria yang saya kenal bernama Doni. Doni dalam hubungan dengan seorang wanita yang terus-menerus main game. Hari ini dia hangat dan affectionate. Besok dia dingin dan distant. Dia akan cancel rencana di menit terakhir tanpa penjelasan yang jelas. Dia akan flirt dengan pria lain di depan Doni untuk membuat dia cemburu. Dan Doni, dia selalu memaafkan. Selalu kembali. Selalu mengemis untuk perhatiannya. Karena dia pikir dia tidak bisa hidup tanpa dia. Hubungan ini membuat dia miserable tapi dia tidak bisa keluar. Sampai dia menemukan stokisme. Dia mulai belajar tentang konsep bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada orang lain. Dia mulai membangun kehidupan yang kuat di luar hubungan. Dan yang paling penting, dia menginternalisasi ide bahwa dia deserve diperlakukan dengan hormat. Jadi next time wanita itu main game, Doni dengan tenang bilang, "Saya menghargai kamu tapi saya tidak akan mentolerir perilaku ini. Jika kamu ingin hubungan serius, saya ada di sini. Tapi jika kamu ingin main game,
Silakan cari orang lain. Dan dia benar-benar siap untuk walk away. Dan tahu apa yang terjadi? Wanita itu berubah total. Dia berhenti main game. Dia mulai treat Doni dengan hormat. Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa manipulasi pria ini lagi. Dia menyadari bahwa jika dia tidak step up, dia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Ini membawa kita ke prinsip berikutnya yang sangat kuat. Stokisme mengajarkan bahwa kamu harus fokus pada apa yang bisa kamu kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa kamu kontrol. Dalam dating dan relationship, hal yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu develop dirimu, bagaimana kamu treat orang lain, bagaimana kamu respon terhadap situasi, standar yang kamu pegang. Hal yang tidak bisa kamu kontrol adalah bagaimana wanita respon terhadapmu, apakah dia akan menyukaimu, apakah dia akan setia, apa yang dia pikirkan tentangmu. Kebanyakan pria menghabiskan 90% energi mereka khawatir tentang hal yang tidak bisa mereka kontrol dan 10% pada hal yang bisa mereka kontrol. Pria stoik membalik rasio ini. Dia menghabiskan 90% energinya membangun dirinya menjadi pria yang luar biasa, dan hanya 10% memikirkan respon wanita. Dan ini adalah game changer total. Ketika kamu fokus pada membangun dirimu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu menjadi lebih menarik secara otomatis. Kamu punya lebih banyak untuk dibicarakan karena kamu punya kehidupan yang menarik. Kamu lebih confident karena kamu tahu kamu berkembang setiap hari. Kamu punya aura pria yang on a mission, dan tidak ada yang lebih atraktif daripada pria yang punya purpose yang jelas dalam hidupnya. Wanita bisa merasakan ketika pria punya momentum dalam hidupnya. Mereka ingin menjadi bagian dari journey itu. Mereka ingin support pria yang going somewhere. Sebaliknya, pria yang hidupnya revolve around mencari validasi dari wanita tidak punya momentum. Tidak punya direction. Dan itu sangat unatraktif. Sekarang mari kita bicara tentang komunikasi. Ini adalah area di mana kebanyakan pria gagal total karena mereka tidak mengerti prinsip stoik tentang kata-kata. Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dalam konteks komunikasi dengan wanita, ini berarti berhenti overthinking setiap pesan, setiap kata, setiap respon. Kebanyakan pria akan menghabiskan 30 menit menulis dan menulis ulang satu pesan teks karena mereka takut mengatakan hal yang salah. Mereka akan analisis setiap kata yang wanita katakan mencari hidden meaning. Mereka akan stres tentang berapa lama harus menunggu sebelum reply agar tidak terlihat terlalu eager. Ini semua adalah waste of energy yang masif. Pria stoik komunikasi dengan autentik dan langsung. Dia bilang apa yang dia maksud dan maksud apa yang dia bilang. Dia tidak main game. Dia tidak calculate setiap move. Dia genuine. Dan paradoksnya, authenticity ini jauh lebih atraktif daripada segala calculation dan strategi. Tapi authenticity bukan berarti kamu bilang setiap hal yang ada di pikiranmu tanpa